Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Pada anak-anakku yang Bapak banggakan, mari kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas nikmat yang senantiasa diberikan pada kita semuanya, sehingga pada pagi siang ini kita dapat melaksanakan sebagian dari tugas dan kewajiban. Pada anak-anakku semuanya, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Bapak ingin berterima kasih bahwa kalian telah melaksanakan tugas mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Untuk siang ini pembelajaran melalui Google Meet ini, Bapak berharap nanti banyak menghasilkan sesuatu untuk kemaslahatan kalian di masa depan. Untuk itu, izinkan Bapak untuk melaksanakan presensi terlebih dahulu untuk yang akan kegiatan kita pada pagi siang hari ini. Untuk pagi siang ini nantinya adalah materi sebagaimana yang seperti kalian lihat itu, ya. Mari sebagai persepsi, ya, Bapak meminta kalian di tempat kalian masing-masing menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya, bersama-sama. Tidak apa, tidak usah malu, ya, untuk menyanyikan bersama-sama, karena ini kegiatan yang baik untuk menanamkan karakter nasionalis. Sabda Pancasila, aku mendukung. Patriot proklamasi, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, ini sebagai pengantar. Silakan Bapak minta kalian untuk menuliskan perasaan kalian setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila tersebut. Tuliskan perasaan kalian setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu seperti apa? Senang, susah, semangat, ingin membela tanah air, atau yang lain? Silakan untuk ditulis terlebih dahulu. Ya, coba sekarang yang sudah selesai diperlihatkan tulisannya di depan kamera. Tolong diperlihatkan di depan kamera. Ya, di masing-masing. Apa perasaan kalian? Arya Budi, silakan diperlihatkan Arya Budi. Tulisan kalian itu. Belum, Pak. Enggak usah malu. Ya. Ya. Tanya apa, Astrid? Enggak kelihatan gitu jelas. Dibacanya Semangat apa? kebangsaan yang menggebu-gebu. Speakernya. Semangat kebangsaan yang menggebu-gebu, luar biasa. Tepuk tangan untuk Astrid. Ya. Dia tepuk salut bisa. Sudah diajari tepuk salut apa belum? Ya. Sudah. Gimana tepuk salutnya? Rok 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 jempol jempol, rok 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 jempol jempol, rok rok salut gitu loh. Bareng-bareng ya. Jempol jempol, jempol jempol, salut gitu loh. Begitu. Nah, semangat ya. Ya, oke, terima kasih Bapak. Lanjutkan untuk materi pada siang hari ini. Ya, setelah menyanyikan lagu dari Garuda Pancasila, ternyata perasaan kalian adalah semangat kebangsaan yang menggebu-gebu. Timbulnya semangat kebangsaan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, semangat kebangsaan ini mari kita wujudkan
mari kita amalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, begitu ya. Kita sesuai dengan pertemuan yang kedua atau ketiga pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang dinamika pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kalian ketahui bahwa dinamika pelaksanaan Pancasila itu ada 4. Yang pertama di awal kemerdekaan atau dari tahun 1945 sampai 1959. Penerapan pada masa ini Pancasila masih menghadapi berbagai upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara serta penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Di awal tahun 1948, tepatnya bulan September, ini terjadi pemberontakan PKI di Madiun, ya, yang dipimpin oleh Suso. Ini simbolnya kalian hati-hati ya, bahwa ternyata ini lambang PKI, ya Palu dan Arit ini yang dikenal ini pimpinannya. Partai Komunis Indonesia ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Tujuannya tidak lain mendirikan negara yang berhaluan Soviet, berhaluan komunis, bagaimana negeri Soviet. Ini jelas bertentangan dengan Pancasila ketuhanan. Selanjutnya, pemberontakan yang hampir sama dilakukan oleh Darul Islam Tentara Islam yang dikenal dengan istilah DITI. Nah, tokoh yang ikut memberontak pimpinannya adalah Kahar Musakir. Ya, ini personelnya. Sedangkan logonya hati-hati kalau ada lambang bendera merah putih yang di situ ada bintang dan bulan, itu adalah cikal bakal dulu dari pemberontakan DITI atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Kemudian pemberontakan yang ketiga itu pemberontakan Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Robes Mukil. Ini foto yang kira-kira mirip atau foto personalnya yang diambil pada waktu itu. Logonya ini, hati-hati ketika kalian lihat logo-logo seperti ini. Ini adalah lambang dari Republik Maluku Selatan yang sampai sekarang masih sering melakukan pemberontakan. Kemudian berikutnya adalah per RRI atau Permesta. Ini gerakan yang ingin mengoreksi terhadap jalannya pemerintahan pusat pada waktu itu dipimpin oleh Soekarno. RRI Permesta ini ya memberontak di Sumatera dan di Sulawesi. Pimpinan utamanya adalah Sarifuddin Prawira Negara. Ini kalau melihat tokoh ini ya atau uang yang semacam ini dulu pernah terbit di Indonesia. Selanjutnya ada pemberontakan APRA, Angkatan Peratu Adil, ya, yang berlangsung pada 15 Januari 1945. Tokohnya cukup terkenal yaitu Neil Raymond Westerling. Ya. Itu hati-hati juga. Kalian kalau menjumpai logo semacam ini, ada bintang, di situ di dalamnya ada tulisan APRA. Ini hati-hati karena itu dulu pernah menjadi pemberontak. Kemudian yang kedua, penyimpangannya adalah perubahan bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Ya, Republik Indonesia dengan kata-kata serikat berarti telah merubah ketatanegaraan. Selain itu terjadi dengan berhentinya dengan dilaksananya Presiden Juli 59. Isi dekretnya ya kemudian membentuk Badan Konstituante, kemudian UUD 45 berlaku kembali dan UDMS atau Undang-Undang Dasar Semata 1950 dinyatakan tidak berlaku serta dibentuk MPS dan BPAS. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, monggo. Atau lewat chat juga boleh di situ. Kalau memang kalian malu untuk mengajukan tangan, menuliskan di chat. Ya, bagi yang baru bergabung, dipersilakan untuk melakukan presensi atau absen ya. Di chat itu.
Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut ya materinya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Kedua yaitu pada masa Orde Lama. Kalian lihat gambar siapa itu? Soekarno. Ya, Soekarno. Presiden kita ya, Bapak Insinyur Soekarno. Soekarno. Ini masa 1959 sampai 1965. Ini dikenal sebagai masa Orde Lama. Ada beberapa pertimbangan paling krusial ya, setelah dekret presiden 5 Juli 59 itu pemerintahan kembali menggunakan UUD 45. Penyimpangan yang terjadi yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Ini jelas tidak tepat atau menyalahi UUD 45. Di sana tertulis bahwa presiden memang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Yang kedua, presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 1950 tanggal 5 Maret 60 yang membubarkan DPR hasil pemilu. Ini jelas bentuk penyimpangan. Yang ketiga, presiden membentuk MRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR GR. Itu singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Itu adalah gorong royong, bukan kegedean rumongso ya. Putusan daerah dan putusan gubernur yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Nah, selanjutnya, masa ketiga atau periode ketiga yaitu di bawah Orde Baru. Periode 1966 sampai 1988. Di situ kamu lihat fotonya siapa? Soeharto. Ini presiden kita yang presiden kita yang berapa? Kedua ya. Kalau mungkin kamu pas di jalan itu ada sering kamu melihat di belakang truk atau di belakang kendaraan ada tulisan apa itu? Ada yang pernah lihat nggak? Enak zamanku toh gitu. Iya. Udah lihat, Pak. Lihat, Pak. Nggak kelihatan? Belum pernah ya? Nah, ini penyimpangan di Orde Baru sebenarnya tidak ada karena Orde Baru ini ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Jadi terkait dengan Pancasila sebenarnya pada zaman Orde Baru itu tidak ada pelanggaran. Hanya masalahnya pada zaman Orde Baru tersebut ini terjadi berbagai praktek, ya, berbagai praktek yang tidak baik, ya. Yaitu apa? Salah satunya partai yang tadinya begitu banyak dibubarkan, ya, menjadi hanya 3 partai. Nah, kalau kamu lahir tahun sebelum 2000 ini dulu menangi pemilu dulu gambarnya hanya 3 ini. Ada yang namanya P3, ya. Partai Persatuan Pembangunan, nomor 2 itu kuning Golkar, nomor 3 itu banteng PDI, ya. Dulu pemilu itu hanya ada 3 kontestan ini, ya. Kalau yang noblos Ka'bah katanya masuk surga gitu. Kalau yang noblosnya Golkar berarti akan bekerja, yang noblosnya PDI jadi preman. Ini dulu kesannya seperti itu. Nah, jadi kalau kamu lihat PDIP sekarang itu cikal bakalnya dari sini ini dulu. Jadi asli logonya adalah seperti yang ada dalam Garuda Pancasila, yaitu kepala banteng. Ya. Ini penyimpangan yang krusial, sehingga pada zaman Orde Baru itu kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul itu terbatas. Coba lanjut, periode yang keempat itu pada masa reformasi, ya. Dimana kamu sekalian sudah lahir ya, Mas ini ya. Kamu sekalian tahun berapa? Lahir tahun 2007, Pak. 2007 ya. Oh, belum lahir juga ya ini ya. Ada menangis yang sekarang. 2006. Jadi di masa reformasi ya, yang terjadi, yang kamu rasakan sekarang ini adalah adanya kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia yang bisa disebut ya tanpa batas. Itu
bebas ngomong, kebebasan berbicara, berorganisasi, dan seterusnya ini yang kadang-kadang melampaui batas, sehingga sampai di keluarnya undang-undang IT, ya, informasi teknologi, yang ada di situ ada ancaman pidananya atau ada ancamannya bagi mereka yang menyalahgunakan media itu untuk sifatnya hasut atau mengadu domba atau yang membuat resah masyarakat. Jadi saya tanyakan ini, di masa sekarang itu Pancasila tidak dihadapkan lagi pada pemberontakan, dihadapkan lagi pada penyimpangan, tetapi kita adalah warga negaranya karena adanya kebebasan tersebut. Ini sebelum Bapak melanjutkan kepada materi, ya, Bapak berharap untuk sesi Bapak ingin kalian mempraktekkan, yaitu kegiatan menulis pengalaman bersama dalam kelompok. Ya, jadi silakan waktu beberapa menit kalian untuk melakukan kerjasama, atau apabila sudah, ya silakan nanti kalian tulis, ya, pengalaman dalam bekerja kelompok. Pengalamannya bagaimana, ya, ketika kalian bekerja kelompok. Ditulis apakah menyenangkan atau ada kekurangan dari kelompok, dari anggota kelompok kalian. Kemarin karena sudah dilaksanakan, jadi hari ini tinggal ditulis, nanti Bapak minta untuk dibacakan, ya. Sisi sudah selesai menulisnya? Belum, Pak. Belum. Astrid? Belum, Pak. Sudah. Yang sudah selesai siapa? Silakan dibacakan salah satu. Akmal, sudah selesai Akmal? Belum, Pak. Ahmad Hairul? Sudah selesai Ahmad Hairul? Belum, Pak. Tri Mustafa? Tolong dibacakan Tri. Belum, Pak. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Bacakan Tri. Silakan dibacakan Tri. Itu yang mendengarkan pada orang lain dengan yang Adalah orang lain dan menolong sama begitu ya. sama kelompok ya. Pengalamannya gitu ya. Norma, Nur, dibacakan Nur. Pengalaman kali kamu. Belum, Pak. Hah? Belum Norma. Saya Trit, sudah, Trit. Pak. Oh ya, silakan Trit. Pertama, Ya. pengalaman yang saya dapat ketika kerja kelompok yaitu pasti seru. Lalu saya bisa mencari jawabannya secara musyawarah bersama-sama dengan Ya. lalu bisa menjadi lebih aktif lagi secara jika bersama teman atau berkelompok kita tidak sungkan atau malu-malu gitu, Pak. Nah, terima kasih ya Trit. Sisi? Ya, Pak. Belum, Pak. Belum. Dwi Kinasih, tolong dibaca. Belum, Pak. Nggak usah malu. Ya. Belum. Nggak usah malu, hanya suruh menceritakan aja kayak Astrid loh, lugas begitu. Yang laki-laki selain Tri Mustafa, satu lagi siapa? Ya ada. Ya, intinya bahwa kalian itu dalam kelompok itu adalah sesuatu yang bagus. Namanya adalah berkolaborasi, begitu ya. Jadi inilah pentingnya bahwa kalian itu sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang hanya dapat hidup dengan kelompoknya atau manusia lain, itu saling membutuhkan. Pemikiran satu orang itu tidak akan lebih bagus dibanding pemikiran 10 orang. Terlebih dalam melakukan suatu kegiatan atau yang membutuhkan pemikiran sangat mendalam. Jadi disinilah kalian penting untuk bisa saling menghargai seperti tadi dikatakan oleh Mas Tri ya. Pengalamannya di situ adalah saling menghargai. Jadi ada pendapat. Nah, seperti juga disampaikan oleh Astrid di situ
bahwa dengan bekerja kelompok itu akan menjadi kita itu tergerak untuk lebih maju, ya, akan menemukan jawaban yang lebih tepat. Karena apa, bisa jadi kita sudah merasa jawabannya benar, tetapi padahal belum benar itu. Ya, inilah orang pinter itu akan mendengarkan, akan berusaha untuk mencari jawaban dari teman lain sebelum menyimpulkan bahwa pendapatnya itu sendiri sudah benar. Belajar juga harus seperti itu. Jangan terlalu yakin dengan apa yang telah kalian miliki. Jangan terlalu yakin apa yang telah kalian dapat. Tapi lihat dulu, bandingkan dulu dengan apa yang telah teman kalian dapat atau teman kalian miliki. Dengan cara seperti itu nanti kalian akan memiliki sebuah kesimpulan bahwa oh begini, ternyata apa yang ada dalam saya masih kurang. Oh ternyata ini kekurangan saya. Dengan cara seperti itu kalian memiliki pengetahuan yang kafah, yang sempurna, yang lengkap. Begitu ya? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Jadi lewat ini Bapak sekaligus tegaskan ya. Materi ini nantinya menjadi materi yang krusial tentang Pancasila ini karena di kelas 7 dulu Bapak sudah membahas lebih detail bagaimana secara perumusannya. Di kelas 8 Bapak sudah membahas bagaimana fungsi dan kedudukannya. Di kelas 9 ini Bapak menegaskan tentang pelaksanaan dari atau dinamika dari fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum Bapak mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, Bapak berharap nanti ada satu tugas yang kalian wajib laksanakan ya. Tugasnya sangat sederhana. Ya, kalian tuliskan bagaimana kalian mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah berjasa kepada kalian atau kepada orang yang sangat berarti bagi kalian. Ini sifatnya sangat pribadi. Kalian dengan Bapak yang tahu nanti karena Bapak akan membaca tulisan kalian. Kepada siapa? Kepada Ibu boleh apa enggak? Boleh. Kepada Bapak boleh apa enggak? Boleh. Kepada teman yang aku sayangi boleh apa enggak? Boleh. Bisa dipahami? Anggaplah ini adalah sesuatu yang membuat itulah nanti kalian akan tahu bahwa isi hati kalian itu telah tercurah. Isi hati kalian itu sudah tersampaikan. Menulis suratnya menghabiskan berlembar-lembar kertas, ya belinya spesial sekali itu kertasnya, warnanya pink atau jambon, baunya seger. Nah, tapi di situ belum tentu, ya. Saat itu terkirim dalam waktu yang dekat, bisa jadi karena dulu yang namanya untuk mengirim surat itu melalui sebuah namanya kantor pos. Kalau perangkonya perangko biasa ya datangnya lama. Ya, kalau perangkonya perangko kilat lebih cepat, kalau super kilat itu lebih cepat lagi. Nah, ini Bapak mengingatkan kembali kalian sebuah surat yang sangat berharga di hati kalian. Itu tatap muka, surat tersebut dikumpulkan. Bapak ingin tahu, apakah kalian pernah punya bisa mengungkapkan terima kasih kalian kepada orang? Silakan Bapak ingin komentar satu anak mewakili kalian kegiatan pembelajaran melalui media pada siang hari ini. Salah satu, Astrid bisa atau yang lain boleh. Astrid dulu nggak apa-apa, Astrid. Silakan. Ya, menurut saya pembelajaran di ini videonya Astrid sebagai bahan refleksi Bapak untuk pengajaran selanjutnya. Bagaimana pembelajaran kegiatan pembelajaran? Pak. Yang lain dulu Pak, sinyal saya agak susah. Oh, sinyalnya agak susah. Tri Mustafa lagi, Ri. Ya, videonya Tri dinyalakan. Pembelajaran hari ini menurut videonya Ri. Kelihatan. Menurut pendapat pembelajaran hari ini bagus, cuma ada yang enggak itu yang lain videonya. Gitu ya. Terima kasih Mas Wahyu. Kemudian masih ada waktu, silakan kalau ada yang mau mengungkapkan. Cukup ya. Karena ini sudah lebih dari 30 menit ya. Jadi ini pembelajaran sudah bisa berlangsung dari awal sampai akhir dengan sebaik-baiknya. Ini kita mengakhiri pembelajaran pada pagi siang hari ini dengan bersyukur kepada Allah SWT dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang kita bahas pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Khairan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan kalian boleh live.